Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat siang dan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara peluncuran panduan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di masa pandemi COVID-19. Perkenalkan, saya Widya Saputra, saya izin membuka masker Ibu Bapak karena sekarang saya sedang sendiri, tapi tidak bosan-bosannya saya mengingatkan bahwa pandemi belum selesai. Jadi sama-sama kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan juga memakai masker. Saya akan sapa dulu di siang hari ini yang ceria yang kami hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Mas Menteri, selamat siang. Ada juga Bapak Menteri Agama, Bapak Yakut Khalil Qomas, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Bapak Iwan Syahril, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama, Bapak Muhammad Zain, pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, juga Kementerian Agama. Para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota, para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, para pimpinan UPT Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, para pimpinan organisasi pendidikan, para kepala sekolah, kepala madrasah, dan guru, serta tentunya Bapak dan Ibu undangan sekalian. Bapak Ibu sekalian, pandemi COVID-19 telah mengubah praktik dan kebiasaan belajar. Dari semula dilakukan di sekolah, kemudian berpindah menjadi belajar dari rumah. Guru dan murid terlibat dalam pembelajaran jarak jauh yang menghadirkan sejumlah tantangan. Mulai dari ketersediaan peralatan digital dan jaringan internet, kondisi psikososial, disparitas kompetensi guru, hingga rendahnya perlibatan orang tua atau wali murid dalam pembelajaran. Meski telah banyak kebijakan dan program untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19, perubahan pola pembelajaran yang begitu drastis beresiko menyebabkan penurunan kualitas pembelajaran. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan surat keputusan bersama tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Sebagai upaya menerjemahkan keputusan bersama tersebut, maka disusunlah panduan penyelenggaraan pembelajaran Paudikasmen di masa pandemi COVID-19 yang dapat digunakan sebagai alat bantu bagi guru dan tenaga kependidikan untuk kemudian dikembangkan berdasarkan kondisi sekolah dan daerah masing-masing. Satuan pendidikan tentunya dapat melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk mengoptimalkan panduan ini. Dalam rangka menyosialisasikan panduan ini, maka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama dengan Kementerian Agama menyelenggarakan peluncuran panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum melanjutkan ke acara inti, berikut kami akan hadirkan, tampilkan video pengumuman surat keputusan bersama tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Sama-sama kita saksikan. Salah satu tantangan terbesar adalah murid tidak bisa ke sekolah untuk berinteraksi dengan teman dan guru-guru mereka. Selain itu, pembelajaran tatap muka pada kenyataannya memang sulit untuk digantikan dengan pembelajaran jarak jauh. Kementerian Agama setuju dan mendukung pengumuman ini sepenuhnya. Saya mengapresiasi rencana pembelajaran tatap muka terbatas. Kami sangat mendukung bahwa kegiatan belajar mengajar bisa kembali dijalankan. Dan dalam pembelajaran ini tentunya kita ingin menjaga kesehatan guru, kita ingin menjaga kesehatan murid, peserta didik agar tetap sehat. Kemendagri menyambut dan mendukung penuh langkah-langkah sesuai dengan SKD. Kita berharap dengan praktek yang baik ini, PTM kita, pembelajaran tatap muka dapat berlangsung tetapi tetap aman, tidak ada penyebaran COVID secara masif di satuan-satuan pendidikan. Ingin sekali belajar bertatap muka langsung. Aku mau banget sekolah seperti biasa. Aku pengen tatap muka ketemu teman-teman, soalnya udah lama nggak ketemu teman-teman juga.
Keinginannya sudah pasti ya mau tatap muka agar materi-materi dari guru itu tercerna ke otak. Dan kami juga sangat berharap tatap muka segera dilakukan karena interaksi anak-anak dengan sekolahnya atau dengan guru-gurunya itu sangat membantu mereka dalam pengembangan diri. Mempersiapkan dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat, kemudian kami juga berkoordinasi dengan wali siswa atau orang tua siswa dengan melakukan sosialisasi. Pada kegiatan tatap muka di sekolah, satu rombel itu terdiri dari 30 siswa, kurang lebih 30 siswa. Namun kami bagi menjadi 3 kelompok. Sudah 1 tahun kita menjalankan pembelajaran jarak jauh. Dan karena PJJ yang berkepanjangan ini, kita sudah merasakan banyak dampak negatifnya. Menjadi penting untuk kita menghadirkan kembali proses belajar mengajar secara tatap muka. Mengapa? Karena kita menghindari learning loss. Agar pembelajaran itu bisa dilaksanakan lebih efektif, pembelajaran tatap muka patut didukung. Tatap muka sebaiknya bisa kita jalankan. Tentu dengan catatan protokol kesehatan harus dikedepankan. Ya, Bapak dan Ibu yang terhormat, baru saja kita menyaksikan rangkuman pengumuman SKB 4 Menteri sekaligus pesan penting dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Memasuki acara selanjutnya, kami akan mempersilahkan Direktur Jenderal GTK untuk memberikan paparan sekaligus laporan kepada Mendikbudristek kepada Bapak Iwan Syahril. Kami persilahkan. Pak Iwan, apa kabar? Sehat selalu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya kita dengarkan paparan sekaligus laporan dari Pak Iwan. Mangga Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang sama-sama kita hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim, beserta seluruh jajaran. Bapak Menteri Agama, Bapak Yakut Khalil Qomas, Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama, Bapak Haji Muhammad Ali Ramdhani yang dalam hal ini diwakili oleh 2 pejabat dari Direktur GTK Madrasah. Assalamualaikum Pak Dr. M. Zain dan Bapak Direktur Kurikulum Sarana Prasarana Kelembagaan Kesiswaan Kementerian Agama. Assalamualaikum Pak Profesor Dr. Muhammad Isom. Lalu yang saya hormati juga Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Bapak Wikan Sakarinto, Direktur Jenderal Pak Paud Dasmen, Bapak Jumeri, Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perbukuan, Bapak Nindito Aditomo, semua pejabat di lingkungan Kemendikbud, Ristek, dan Kemenak, para Kepala Dinas Pendidikan, baik Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Kepala Kanwil, Kantor Kemenak, Pimpinan UPT, Kemendikbud Ristek, di P4TK, LPP, KSPS, LPMP, dan BP PAUD, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kepala Madrasah, dan guru yang sangat saya banggakan, perwakilan organisasi profesi, organisasi pendidikan, dan semua hadirin yang berbahagia, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dengan penuh rasa syukur, siang ini kita semua saling menyapa dan bertemu dalam lingkungan virtual dalam rangka peluncuran panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih kami ucapkan atas perkenannya Ibu Bapak sekalian hadir dalam kegiatan ini. Mari kita terus saling mendoakan agar kita semua selalu diberikan kesehatan, semangat, dan kebahagiaan dalam menjalankan setiap aktivitas kita. Mas Menteri, Bapak Menteri Agama, dan Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini telah mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolah di seluruh dunia, di mana kegiatan pembelajaran umumnya menjadi pembelajaran jarak jauh. Pandemi COVID-19 mengakibatkan hilangnya kesempatan belajar atau learning loss yang berakibat pada penurunan penguasaan kompetensi peserta didik. Oleh karena itu dibutuhkan strategi pembelajaran yang dilakukan berdasarkan kemampuan real anak untuk dikembangkan sesuai dengan kontinuum perkembangan kompetensi pada masa pandemi ini. Pada saat yang sama, pandemi COVID-19 juga membuktikan bahwa guru, kepala sekolah, tenaga pendidikan, dan kita semua adalah orang-orang yang tangguh, yang terus berjuang beradaptasi dengan kondisi yang penuh tantangan.
Kita bisa lihat bersama orang tua juga membantu proses belajar anak dari rumah. Jutaan guru saling belajar dan berbagi, dan para pemangku kepentingan saling bahu-membahu agar pembelajaran tetap terlaksana walaupun di tengah keterbatasan. Mas Menteri, Bapak Menteri Agama, dan Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang sebelumnya sudah dikeluarkan mengharuskan adanya tindak lanjut terkait pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi yang sampai hari ini masih terus kita hadapi. Peluncuran panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUD di Dikdasmen di masa pandemi COVID-19 ini merupakan tindak lanjut dari berbagai aksi yang sudah kita lakukan bersama, yang bertujuan agar pembelajaran anak-anak kita tidak terhenti dan sedapat mungkin mereka dapat melakukan pembelajaran yang baik dalam masa pandemi ini. Sebelumnya, berbagai langkah telah kita lakukan, seperti koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan mempersiapkan pertemuan tatap muka terbatas ini, antara lain dengan Kemendikbudristek, Kementerian Agama, Kemendagri, Kemenkes, dan Satgas COVID-19. Ada dashboard proses pembelajaran PTM terbatas dan kesiapan belajar, ada percepatan pendataan, ada seri webinar, ada pembuatan platform pelatihan guru secara daring asinkron melalui platform guru belajar dan berbagi. Panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID-19 yang telah disusun ini berpegang teguh kepada prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan. Kesehatan dan keselamatan murid, pendidik, tenaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat tetap merupakan prioritas utama, serta mempertimbangkan tumbuh kembang hak anak selama pandemi COVID-19. Satuan pendidikan wajib memenuhi daftar periksa sebelum memulai pembelajaran tatap muka terbatas. Pembelajaran tatap muka terbatas dapat dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh. Dan pemerintah pusat dan daerah perlu terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di satuan pandemi. Mas Menteri, Bapak Menteri Agama, Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, sekarang mohon izin saya memulai paparan yang telah disiapkan terkait dengan panduan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas ini. Silakan slide. Oke, lanjut. Baik, sebagaimana yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ada setidaknya 4 yang melatar belakangi panduan ini. Pertama, pandemi COVID-19 telah mempengaruhi penutupan sekolah di mana kegiatan pembelajaran menjadi pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, pandemi COVID-19 mengakibatkan hilangnya kesempatan belajar atau learning loss yang berakibat pada penurunan penguasaan kompetensi peserta didik. Oleh karena itu, kita butuh strategi pembelajaran yang berdasar pada kemampuan dasar anak yang real untuk dikembangkan sesuai kontinum perkembangan kompetensi selama masa pandemi ini. Yang ketiga, pemerintah terus mengkaji kebijakan pembelajaran yang mengacu pada prinsip penyelenggaraan pendidikan selama pandemi COVID-19, yaitu kesehatan, keselamatan, serta mempertimbangkan tumbuh kembang dan hak anak selama pandemi COVID-19. Yang keempat, adanya penyesuaian Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri yang mendorong dan mengatur pertemuan tatap muka terbatas. Lanjut. Nah, prinsip panduan ini ada 3. Pertama, panduan ini adalah alat bantu bagi satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pengguna utamanya adalah guru dan tenaga pendidikan yang terus tentunya perlu mengkontekstualisasikan panduan sesuai dengan kondisi daerah dan satuan pendidikan. Jadi sekali lagi, ini audiensnya adalah praktisi, terutama kepada kepala sekolah dan guru di satuan pendidikan tentang bagaimana strategi-strategi yang bisa dilakukan dalam penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi dalam PTM terbatas. Yang kedua, integrasi, bahwa panduan ini menampilkan teks utama yang didukung dengan glosarium dan sumber belajar yang membantu pembaca untuk langsung memahami atau mempelajari konsep pada teks utama. Panduan ini juga akan disosialisasikan melalui berbagai ragam dan kanal. Nanti di panduan ini juga ada semacam kayak QR code, di mana QR code ini bisa membantu untuk mengakses sumber-sumber belajar yang ada, yang mungkin yang bisa langsung diakses secara daring. Yang ketiga, orientasinya adalah kepada anak. Dan ini adalah hal yang terpenting, bahwa pertimbangan utama dalam memilih bagaimana kita melakukan strategi-strategi atau teknik-teknik, inspirasi-inspirasi yang ditampilkan, adalah bagaimana sebesar-besarnya manfaatnya kepada anak dan tumbuh kembang anak. Diharapkan panduan ini dapat mendorong pembelajaran yang mengantisipasi dampak negatif dari learning loss. Lanjut.
Lalu struktur dari panduan ini atau kisi-kisi panduan ini itu ada 5. Pertama, ada pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, manfaat, ruang lingkup, dan ukuran keberhasilan. Yang kedua, penyelenggaraan pembelajaran PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID-19. Di sini ada ketentuan pokok tentang bagaimana penyelenggaraan pembelajaran untuk PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID-19, tugas tanggung jawab satuan pendidikan, ketentuan pembelajaran tatap muka terbatas, dan sumber pendanaan. Jadi ini bagian kedua, ini perspektif terutama dari kepala sekolahnya. Yang ketiga, ini lebih dari perspektif gurunya, yaitu bagaimana mengimplementasikan pembelajaran PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID-19. Apa konsep-konsep yang bisa digali, prinsip dan strategi pembelajaran di masa pandemi COVID-19, dan juga pengelolaan dan bagaimana contoh-contoh jadwal-jadwal pembelajaran di satuan pendidikan bisa dilakukan, serta juga rencana pelaksanaan dan jadwal pembelajaran kelas atau mata pelajaran. Yang keempat adalah bagaimana terus untuk melakukan penyesuaian, penjaminan mutu. Jadi kita perlu untuk terus memantau untuk menyesuaikan dari waktu ke waktu. Jadi penjaminan mutu ini adalah bagian keempat, pembelajaran PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, bagian kelima adalah lampiran, di mana di sini bisa banyak sekali rujukan, misalnya ada daftar tautan peraturan, tautan sumber pembelajaran, dan poster pembelajaran di PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID-19. Di mana ini bisa untuk kemudian membantu mengkomunikasikan, mensosialisasikan poin-poin penting yang ada di panduan ini. Lanjut. Sosialisasi dari panduan ini setidaknya ada 5 rencana yang akan kita lakukan. Pertama, panduan ini akan dikirimkan kepada Dinas Pendidikan dan Kementerian terkait melalui surat elektronik. Yang kedua, panduan ini dapat dicari dan diunduh secara mandiri di laman https://bersama-hadapi-corona.kemdikbud.go.id dan https://spab.kemdikbud.go.id. Yang ketiga, panduan ini akan disosialisasikan pada rangkaian webinar untuk publik melalui kanal YouTube dan sejumlah unit kerja. Yang keempat, panduan ini akan menjadi bahan pelatihan guru secara daring asinkronus melalui platform guru belajar dan berbagi yang ada di Kemendikbudristek. Yang kelima, panduan ini juga akan terus disosialisasikan oleh kementerian-kementerian terkait, mitra-mitra pembangunan, dinas-dinas pendidikan, kanwil-kanwil kementerian terkait, satuan pendidikan, organisasi pendidikan, perusahaan, dan komunitas pendidikan lainnya. Sehingga ini adalah bagian dari kita terus mensosialisasikan dan bergotong royong untuk memastikan bahwa informasi ini bisa mencapai sebanyak-banyaknya sekolah dan satuan pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Terus lanjut. Demikian paparan dari saya. Ibu Bapak, tamu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini kami juga memohon partisipasi Ibu Bapak sekalian, karena kita semua adalah pemangku kepentingan untuk terus mendukung pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam menentukan kebijakan sesuai kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerah dalam mempersiapkan PTM terbatas. Satuan pendidikan kita mohon untuk terus mempersiapkan kebutuhan protokol kesehatan, merancang sistem pembelajaran PTM terbatas, dan kepada Ibu Bapak Guru kami harapkan untuk tidak bosan-bosan terus belajar, saling belajar dan berbagi, meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran-pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan selama pelaksanaan PTM terbatas ini. Mas Menteri, Bapak Menteri Agama, dan Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, dapat pula kami sampaikan bahwa mulai hari Senin yang lalu, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan telah mulai menyelenggarakan seri webinar pembelajaran tatap muka terbatas yang akan dilakukan insya Allah 5 minggu berturut-turut. Tujuannya untuk membantu semua pendidik, sekolah-sekolah, dinas pendidikan, orang tua, dan semua unsur pemerintah daerah untuk menemukan inspirasi-inspirasi, strategi-strategi praktis dalam implementasi pembelajaran di sekolah dan di dalam kelas, terutama dari sudut pandang para praktisi. Webinar ini akan dilakukan setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat untuk semua jenjang, mulai dari PAUD hingga sampai pendidikan menengah. Webinar ini dilakukan secara gratis dan dapat diikuti secara live Zoom atau live YouTube dan dapat diakses ulang melalui kanal-kanal YouTube Dikjen GTK, Kemendikbudristek, dan juga di platform Guru Belajar dan Berbagi. Demikian, Mas Menteri, Bapak Menteri Agama yang bisa saya sampaikan. Kita tentunya berharap kita semua terus bekerja sama, berkolaborasi
untuk memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan dengan baik, sehat, dan selamat. Mas Menteri dan Bapak Menteri Agama, serta Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menutup dengan pantun. Bergegas anak-anak memegang tas, rindu ke sekolah bermain dengan teman. Pembelajaran memang masih tatap muka terbatas, insya Allah kita tidak akan kalah dengan keadaan. Terlihat di kejauhan anak-anak belajar bersama, merangkai kata dengan hikmat menjadi puisi. Mohon berkenan Mas Menteri dan Bapak Menteri Agama memberikan arahan, semangat, dan inspirasi. Terima kasih, mohon maaf ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Rahayu. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Terima kasih atas pemaparan yang sangat informatif dan juga inspiratif siang hari ini, memberikan kelegaan untuk kita semua, terutama orang tua nih di rumah, Pak, dan anak-anak yang juga sudah sangat kangen berinteraksi dengan teman-teman, dengan guru. Dan saya setuju tadi kata-katanya menjadi long life learner, begitu ya. Tetap ada inspirasi juga di situ. Dan selanjutnya kami persilahkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memberikan sambutan sekaligus meluncurkan secara resmi panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kepada Mas Menteri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Menteri Agama Bapak Yakut Khalil Qomas beserta jajaran. Yang saya hormati para Direktur Jenderal di lingkungan Kemendikbudristek, Kabalitbangkbuk, Kemendikbudristek, Ibu dan Bapak perwakilan pemerintah daerah, kepala sekolah dan madrasah, serta komite sekolah, dan tamu hadirin yang berbahagia. Pertama, saya ingin mengapresiasi inisiatif penyusunan panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa COVID-19 untuk PAUD Tasman ini. Saya pikir kita semua, para pemangku kebijakan di bidang pendidikan, memang membutuhkan panduan operasional yang akan memudahkan kita mempersiapkan dan melaksanakan PTM terbatas sebagai turunan dari SKB 4 Menteri yang telah disepakati. Ibu dan Bapak hadirin yang saya hormati, sampai hari ini saya masih sering membaca atau mendengar keluhan anak-anak kita di medsos yang ingin pembelajaran tatap muka segera dimulai. Ini menunjukkan bahwa masih cukup banyak sekolah yang belum memberikan opsi PTM terbatas. Kami sebenarnya telah menyarankan kepada satuan pendidikan yang berada di zona hijau serta guru dan tenaga pendidiknya sudah divaksin untuk segera melaksanakan PTM terbatas. Dalam hal ini saya bisa memahami kekhawatiran Ibu dan Bapak sekalian sebagai guru, tenaga pendidik, dan orang tua, khususnya terkait kesehatan dan keselamatan anak-anak kita. Namun kita juga perlu mengingat resiko-resiko yang beberapa diantaranya telah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK jika kita tidak segera memulai PTM terbatas. Kita juga perlu mengingat dampak jangka panjang dari resiko tersebut. Tentu Ibu dan Bapak sudah memahami bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM-nya, sehingga tidak ada tawar-menawar untuk pendidikan, terlepas dari situasi yang kita hadapi. Dengan semua pertimbangan itulah kami mengupayakan agar pendidik dan tenaga kependidikan menjadi prioritas penerima vaksinasi COVID-19. Kerjasama Ibu dan Bapak sekalian untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi akan sangat membantu pencapaian target pemerintah dan perwujudan cita-cita bangsa di masa depan. Oleh karena itu kami berharap panduan ini dapat dipelajari dengan seksama dan diterapkan sebaik mungkin demi kebaikan kita semua. Dan tentu saja saya juga tidak akan berhenti mengingatkan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam pelaksanaan PTM terbatas. Mari bersama-sama terus mengingat bahwa kepulihan Indonesia ada di tangan kita. Sekian sambutan saya pada hari ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan secara resmi panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 untuk pendidikan usia dini, dasar, dan menengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih Mas Menteri. Dengan demikian sudah resmi ya diluncurkan panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Dan selanjutnya kami mempersilahkan kepada Menteri Agama untuk berkenan menyampaikan sambutan, dan kepada Bapak Yakut Khalil Qomas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan dan banggakan Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia,
Yang saya banggakan dan saya sayangi anak-anakku, siswa-siswi di seluruh Indonesia, saudara-saudara sekalian, hadirin yang berbahagia. Pandemi COVID-19 saat ini membawa dampak serius dalam berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan tentu saja. Sebagaimana kita tahu, sejak Maret 2020, satuan pendidikan ditutup. Lebih dari 10 juta siswa di bawah binaan Kementerian Agama terpaksa harus melaksanakan belajar dari rumah dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Lebih dari 10 juta siswa di bawah binaan Kementerian Agama terdampak akibat COVID-19 ini sebagaimana siswa pada umumnya. Meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai langkah dan upaya untuk mengatasi hambatan dan kendala pembelajaran di masa pandemi ini, seperti pemberian paket data kepada siswa dan guru, akan tetapi banyak studi dari berbagai lembaga internasional mengkhawatirkan terjadinya krisis pembelajaran akibat pelaksanaan belajar dari rumah yang masih banyak kendala dan hambatan ini. Kita harus akui ternyata untuk saat ini opsi pembelajaran tatap muka di kelas masih menjadi pilihan yang paling efektif. Hal ini dikarenakan masih terjadi ketimpangan dalam hal kesiapan infrastruktur dan jaringan IT, kesiapan silabus dan kurikulum darurat, dan juga kesiapan dan budaya, serta literasi digital guru dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Terlepas dari persoalan pandemi, saya kira transformasi digital dalam pembelajaran merupakan sebuah keniscayaan, baik masih ada pandemi COVID-19 ataupun tidak. Saya betul-betul berharap permasalahan-permasalahan yang ada tadi harus menjadi titik tolak untuk membuat peta jalan atau roadmap pengembangan digitalisasi pendidikan yang sistematik dan terukur. Saya juga berharap pandemi ini akan mengajarkan banyak hal, termasuk bagaimana kita mengelola tantangan disrupsi belanja anggaran pendidikan tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Saya merasakan betul kesedihan dan kerinduan yang amat dalam yang dialami oleh siswa dan guru untuk bisa belajar di madrasah dan sekolah. Saya tidak dapat memungkiri adanya kebutuhan pembelajaran tatap muka, terutama dari peserta didik yang mengalami kendala dalam melaksanakan belajar dari rumah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyambut baik dan sepenuhnya mendukung sekaligus menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang sudah merampungkan penyusunan panduan penyelenggaraan pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah di masa pandemi COVID-19. Saya yakin panduan ini sudah ditunggu-tunggu tidak hanya oleh para guru dan siswa, tetapi juga oleh para orang tua siswa dan masyarakat pada umumnya. Kita berdoa dan berharap semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan anak-anak dapat kembali ke kelas bagaimana dulu sebelum pandemi. Anak-anak bisa belajar lagi di kelas, anak-anak bisa bermain bersama di lapangan dengan teman-temannya dalam suasana yang riang, gembira, dan sehat. Akhirnya mari kita dukung, laksanakan dan patuhi poin-poin kebijakan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi sebagaimana sudah diatur dalam panduan ini dengan menempatkan aspek kesehatan, keselamatan dan keamanan siswa sebagai aspek prioritas yang perlu diperhatikan dan dijunjung tinggi. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat penting ini dengan selalu memohon ridho Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga rumusan kebijakan yang sudah kita hasilkan dapat bermanfaat dan menjadi solusi atas kebutuhan akan keberlangsungan hak belajar anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahannya Bapak Yakut Khalil Qomas. Dan berikutnya kita akan langsung memasuki sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang terhormat, kami mohon kepada Direktur Jenderal GTK Kemendikbudristek Bapak Iwan Syahril dan juga Direktur GTK Madrasah Kemenak Bapak Muhammad Zain. Saya belum sapa tadi. Halo, selamat siang Pak Muhammad Zain. Ya, Mbak. Siang, sehat-sehat selalu Pak. Sehat selalu.
Sama-sama Pak, hatur nuhun, Pak Iwan juga. Nah, Bapak-bapak, ini kita berkenan ya untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan media. Kalau media itu selalu aja nanya-nanya ya. Pertanyaan pertama ini dari Esther dari Kompas yang ditujukan kepada Dirjen GTK Kemendikbudristek, Bapak Iwan Syahril. Jadi pertanyaannya gini Pak Iwan, PTM terbatas, artinya PJJ masih ada atau tidak? Nah, bagaimana bentuk PTM yang dilakukan? Misalnya di daerah 3T, apakah bisa melakukan PTM secara penuh untuk menghindari learning loss yang semakin mengkhawatirkan? Silakan Pak. Terima kasih Mbak Esther atas pertanyaannya. Memang dari awal kita pemerintah menginisiasi untuk SKB 4 Menteri ini fokusnya itu justru pada daerah-daerah yang sulit tadi, anak-anak yang memang sulit untuk mengikuti PJJ, khususnya di daerah 3T, yang memang kita tahu secara infrastruktur, juga secara mungkin juga kompetensi agak sulit untuk melakukan pembelajaran secara jarak jauh, terutama dengan daring. Karena itulah kita ingin mendorong sebanyak-banyaknya satuan pendidikan di daerah 3T ini untuk melakukan PTM terbatas. Karena dari pantauan kita, itu justru mereka yang sebenarnya wilayah yang paling aman ya, kalau secara umum gitu. Karena itu perlu untuk terus didorong. Nanti juga akan ada nih sesi dialog saya, nanti mudah-mudahan Mbak Esther juga bisa juga ikut. Saya dialog dengan Kepala Dinas dari Kabupaten Malinau di Kalimantan Utara, itu perbatasan dengan Malaysia ya, daerah Indonesia yang perbatasan dengan Malaysia, yang banyak sekali daerah dengan 3T. Nah, beliau tuh sudah menerapkan PTM terbatas dan dengan sangat baik. Nah, nanti mungkin bisa disimak. Jadi bisa menjadi inspirasi juga buat daerah-daerah lain untuk mendorong dan mengelola PTM terbatasnya dengan baik. Saat ini sudah hampir 30% ya, kalau tidak salah secara seluruh Indonesia yang sudah daerah-daerah melakukan satuan pendidikan yang telah melakukan PTM terbatas tersebut. Nah, tentunya kita terus untuk memperhatikan SKB 4 Menteri dan panduan yang hari ini kita luncurkan ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi alat bantu buat satuan pendidikan. Bagaimana mengkontekstualisasikan strategi-strategi atau tips-tips yang ada sesuai dengan kondisi yang ada di daerah dan satuan pendidikannya. Contohnya nih, misalnya kalau di panduan itu kondisi kelas PTM terbatas, untuk SMA, SMK, atau SD gitu ya, itu kan jaga jarak 1,5 meter, maksimal 18 peserta didik per kelas gitu. Kalau daerah 3T mungkin jumlah siswanya nggak banyak gitu ya, mungkin 18 orang atau kurang gitu, sehingga mungkin bisa lebih secara maksimal untuk PTM terbatasnya. Tapi tetap terus dipastikan daftar periksanya ya dan protokol kesehatan untuk dipenuhi. Dan kita tahu orang tua ada hak untuk persetujuan, jadi mereka bisa mengizinkan apakah anak-anaknya bisa mengikuti PTM terbatas atau tetap mau PJJ. Sekali lagi, saya kembali mengingatkan bahwa opsi PTM terbatas ini wajib diberikan satuan pendidikan, terutama setelah pendidik dan tenaga pendidikan di satuan pendidikannya mendapat vaksinasi COVID-19 secara lengkap. Bagi satuan pendidikan di daerah yang sudah ataupun masih dalam proses penyiapan untuk PTM terbatas, walaupun masih belum divaksinasi, tetap diperbolehkan, seizin tentunya dari pemerintah daerah, tetap mengikuti protokol kesehatan. Demikian mungkin respon dari saya, Mbak Widya, Mbak Esther, terima kasih. Baik Pak Iwan, itu kata kuncinya ya, ada opsi dengan protokol kesehatan yang ketat begitu ya. Opsi, kata-katanya ada kata-kata opsi. Yang pertanyaan kedua masih dari Mbak Esther nih, Pak Iwan. Penguatan keterampilan atau metode seperti apa katanya yang disiapkan untuk para guru yang menerapkan PTM terbatas maupun PJJ? Terima kasih atas pertanyaannya. Kita tuh percaya sekali ya bahwa yang paling tahu kondisi murid-murid itu adalah guru. Jadi bagaimana kondisi secara kesiapan mungkin kognitif dan juga psikososial pada saat ini untuk pembelajarannya bisa terus terlaksana. Karena itu secara proaktif kami terus menghadirkan layanan-layanan untuk bagaimana nih untuk mempersiapkan guru-guru memberikan pendidikan terbaik di masa pandemi ya, yang tentunya masih banyak tantangannya. Misalnya kita tahu bahwa pada saat ini kita perlu untuk kurikulum itu bukan semuanya harus diajarkan, tapi fokus kepada hal-hal yang esensial. Sudah diluncurkan tahun lalu kurikulum untuk kondisi khusus, bahkan khusus untuk PAUD dan SD yang sangat terdampak
sudah modulnya itu bahkan ada modul sampai ke orang tua ya, bukan hanya guru atau murid tapi juga orang tua. Karena kita tahu di usia-usia jenjang bawah ini kolaborasi dengan orang tua itu paling intensif. Dan kemudian kurikulum satuan di pendidikan pun bisa melakukan fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang paling sesuai. Jadi sekali lagi ini dari kondisi yang ada di lapangan tentunya para guru yang paling memahami kondisi mana yang terbaik. Nah, selain dengan kurikulum, kondisi khusus, dan modul-modul pembelajaran, kami juga terus menggiatkan guru belajar dan berbagi. Ini di platform kita, Guru Belajar dan Berbagi. Ini luar biasa gerak guru seluruh Indonesia. Ini adalah salah satu bukti guru-guru Indonesia ini guru-guru yang tidak menyerah dengan keadaan ya. Dan ini terbukti. Misalnya di Guru Belajar dan Berbagi ini, ada 1,3 juta yang sudah berpartisipasi di modul-modul belajarnya guru gitu ya, yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Dan di Guru Berbagi itu guru-guru saling berbagi gitu. Ini lebih grassroots, sistemnya crowdsourcing. Mereka berbagi RPP. Ini dari PAUD sampai ke pendidikan menengah sudah lebih dari hampir 100 juta kali ya diakses selama ini, dan diunduh lebih dari 20 juta kali, membuktikan bahwa guru-guru Indonesia itu ingin untuk saling membantu satu sama lain dari Sabang sampai Merauke, sehingga berbagai strategi yang sudah digunakan baik itu luring, daring atau campuran ini bisa juga dipergunakan oleh guru-guru lainnya. Nah, ini yang terus kita ingin dorong sehingga belajarnya guru lagi bukanlah masalah kesempatan, tidak ada kesempatan, tapi lebih kepada kemauan. Karena ini tinggal akses dan sebenarnya bisa dilihat jurus-jurus yang dilakukan oleh berbagai macam guru yang ada. Dan panduan yang diluncurkan hari ini tentunya, ini merupakan mudah-mudahan bisa menjadi alat bantu lebih lanjut yang cukup esensial bagi para pendidik untuk menerapkan bagaimana strategi-strategi yang dilakukan di masa pandemi ini. Ada acuan, ada referensi, ada contoh-contoh dari pembelajaran, penjadwalan kelas, metode-metode kreatif, bagaimana melakukan dukungan psikososial. Juga bisa ada video-video praktek baik, nanti dari QR code itu bisa dilihat dari panduan itu, sehingga dan juga para sekolah-sekolah lain yang praktek baik yang sudah menerapkan PTM terbatas, sehingga juga memberikan sebuah inspirasi bagi yang masih belum gitu ya, dan juga termasuk di pemerintah daerahnya untuk bagaimana menerapkan PTM terbatas ini secara lebih luas. Jadi mudah-mudahan dengan kolaborasi semuanya dengan orang tua, mendukung pembelajaran ini di masa pandemi ini yang tetap ini adalah tantangan kita semua dalam beberapa waktu ke depan, bisa terus kita lakukan bersama-sama. Hashtagnya tetap gotong royong, kolaborasi sama-sama. Terima kasih. Baik, Pak Iwan. Saya suka tuh kata-katanya kolaborasi dan juga aksi ya. Ini membuktikan bahwa guru-guru betul-betul kemauan tadi. Jadi bukan tidak ada salurannya, tapi salurannya sangat banyak bisa dipilih. Tapi kemauannya seperti apa dan membuktikan tadi sudah 20 juta lebih ya Pak ya di download. Berarti memang guru-guru di Indonesia hebat. Saya patut acungi jempol untuk kalian semua. Baik Pak Iwan, hatur nuhun, dan berikutnya ada 2 pertanyaan nih untuk Bapak Direktur GTK Madrasah Kemenak, Bapak Muhammad Zain. Pak, langsung saja 2 pertanyaan ya. Izin saya bacakan Pak. Pertanyaan pertama dari Dian Warastuti dari Harian Waspada. Katanya bagaimana nih strategi Kemenak untuk menyebarluaskan panduan ini? Nah, pertanyaan keduanya dari Marbun Iradio. Bagaimanakah pemerintah dalam hal ini Kemenak tentunya mengantisipasi pendidik dan tenaga kependidikan yang masih belum divaksinasi? Silakan Pak Muhammad Zain. Ya, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Pertama saya berterima kasih ke Pak Direktur Jenderal Pak Iwan, ketika Pak Direktur Jenderal Vokasi. Nanti kalau panduan itu Pak Isom, sungguhnya Prof. Isom karena beliau Direktur KSKK. Tapi tidak apa-apa, tentu kita punya surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam, kita yang begini-begini sangat masif, cepat sekali, dan bahkan kita secara internal kita sudah mendiskusikan isi daripada panduan itu sangat komprehensif, sangat lengkap, dan yang inti yang saya sampaikan adalah bahwa panduan itu kita harus zero tolerance kepada hal-hal yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Karena ini kunci, jadi apa yang sudah ditulis disepakati harus dilaksanakan. Itu yang pertama Mbak. Yang kedua, kami ini kan ada pengalaman Pak Dirjen. Jadi umpamanya pengalaman Man-Man IC itu kan tetap muka selama ini ya, Man-Man IC itu karena kami berasrama. Nah, kami juga punya pengalaman pahit. Umpamanya Man IC Pariaman Jawa Sumatera Barat. Itu mereka terkena 64 siswa.
siswi. Nah, ketika mereka belajar selama 3 bulan di asrama, itu aman-aman saja. Pada bulan ketiga, itu Ramadan ya, itu orang tua mendesak, keluarga mendesak datang ke madrasahnya. Nah, daripada anaknya dipulangkan, susah dikontrol, maka pengalaman itu justru orang tua datang 1-2 hari, itulah yang menyebarkan virus. Nah, saya pikir panduan yang telah dibuat oleh tim Kemendikbud dan kita akomodasi dari kementerian harus zero toleran kepada tadi itu ya, kepada panduan-panduan kita harus betul-betul patuhi. Tidak boleh kita ada toleransi. Alhamdulillah saja Pak Iwan, alhamdulillah Pak Dirjen, 64 ini sudah selesai semua, sudah siap semua. Itu yang pertama Pak. Ada pengalaman yang sangat menarik. Man IC Jambi juga begitu. Sebelumnya juga jauh sebelumnya Man 22 Jakarta juga sudah mengalami 50, tapi alhamdulillah siap semua, tidak ada masalah belakangan. Intinya tadi kata kunci dari Pak Dirjen Iwan tadi adalah kita harus gotong royong, kolaborasi, karena semua dinas kesehatan, kemudian Kemendikbud juga begitu, kemudian Pemda itu bahu membahu untuk ini. Sama juga Man IC ada 81 anak yang kena dan alhamdulillah sudah beransur-ansur selesai dan mungkin hanya beberapa lagi yang sedang tes. Jadi intinya itu adalah betul-betul kolaborasi. Yang pertama, gotong royong. Yang kedua, jangan panik. Ini jangan panik. Mungkin Mbak yang bagi saya jangan ada terlalu ketakutan ya. Kita juga tidak boleh terlalu memandang remeh. COVID itu nyata. Tetapi pada sisi lain kita jangan juga terlalu panik karena panik itu menjadi ini. Alhamdulillah beberapa pengalaman ini lesson learn yang bisa kita ambil dan alhamdulillah selesai. Itu yang pertama Pak, nanti Prof. Iso melengkapi. Yang kedua, ini terkait pernyataan kedua, memang kalau Man IC, kami alhamdulillah ada 23 di Indonesia, itu kami sudah 100% vaksinasi guru. Untuk man-man yang lain, kita sedang mendatanya dan saya setuju tadi Pak Iwan, umpamanya kita harus segera dengan Pemda setempat untuk melakukan vaksinasi prioritas kepada guru-guru kita. Dan yang kedua, zona hijau segera membuka tatap muka karena kita mengkhawatirkan, bukanlah mengkhawatirkan, sudah terjadi learning loss di antara kita, terutama wilayah-wilayah 3T. Seperti tim-tim kita dalam banyak webinar bahwa putus sinyal itu bisa berdampak kepada putus sekolah. Sangat berbahaya dan anak-anak kita ya seperti para pakar bahwa semakin bermasalah kita di pendidikan ini pasti anak-anak kita akan kesulitan di masa depan. Ya, yang terakhir saya pikir pesan saya semua arahan Mas Menteri, Gus Menteri dan arahan Pak Dirjen Iwan tadi kita laksanakan secara hati-hati sekali. Tapi mudah-mudahan orang tua kita, orang-orang tua siswa juga bisa yakin bahwa apa yang kita kerjakan ini adalah sesuatu untuk peradaban anak-anak bangsa. Saya pikir itu dan semoga sedikit pengalaman di madrasah menjadi bagian daripada memperkaya pengalaman kita semua. Dan gotong royong, kolaborasi, jangan panik dengan ini kita harus tetap jaga kesehatan. Prioritas adalah keselamatan, kesehatan. Dan mohon izin Pak Iwan, barangkali memang kita harus mengajarkan kurikulum bahagia kepada siswa dan kepada guru-guru kita supaya imunnya tambah ini. Terima kasih, Prof. Iso, monggo barangkali ada di samping. Baik, Pak Muhammad Zain, terima kasih. Setuju sekali ya, tadi banyak pelajaran yang bisa kita sama-sama ambil di sore hari ini. Jangan panik, jangan lebay, tapi jangan abai, begitu ya Pak. Itu yang paling penting, dan juga bahagia, aduh itu juga terpenting. Baik, terima kasih Pak Muhammad Zain, dan terima kasih kepada para narasumber yang telah menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan, dan kepada Bapak Direktur GTK Madrasah yang kami hormati, Bapak Muhammad Zain dipersilahkan untuk meninggalkan ruang acara. Terima kasih Pak, sudah berpartisipasi di acara siang hari ini. Hatur nuhun. Dan berikutnya kita akan memasuki sesi dialog Bapak Ibu bersama para Dirjen Kemendikbudristek dan Kemenak serta perwakilan Kadistik Provinsi dan Kabupaten, kepala sekolah, kepala madrasah, dan komite sekolah yang telah melaksanakan praktik baik penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Acara dialog ini akan dipandu oleh moderator teman kesayangan saya, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Bapak Yaswardi. Silahkan Pak Yaswardi. Terima kasih Mbak Widya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat kami sampaikan kepada Mas Menteri Nadiem Makarim, Menteri Agama Gus Yakut, narasumber Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Saya Yaswardi, senang rasanya bisa hadir bersama dengan narasumber istimewa dalam dialog interaktif, mengupas sejauh mana pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini dapat terlaksana. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kita menghadirkan banyak narasumber hebat dan istimewa. Tidak sabar rasanya Bapak dan Ibu, kita masuk kepada sisi pertama, dialog interaktif. Saya mengundang yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, yang terhormat Bapak Jumeri. Beliau akan berdialog secara interaktif dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Wahid Wahyudi. Kepada yang terhormat Bapak Jumeri dan Bapak Wahid, dipersilakan untuk memulai sesi pertama. Terima kasih kepada host yang sudah memberi kesempatan. Pak Wahid, Assalamualaikum Pak Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, termonitor dengan baik. Ya, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Ini saya ingin ngobrol-ngobrol nih Pak Wahid. Saya melihat perkembangan persiapan PTM di Jawa Timur kan sudah masif. Nah ini kok bisa seperti itu? Bagaimana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah? Seperti apa Pak? Ya. Bisa diceritakan Pak Wahid? Ya Pak Dirjen yang selalu semangat. Jadi Jawa Timur sejak bulan Maret 2020, di mana dimulai pembelajaran jarak jauh, setelah berjalan 5 bulan, ke bulan Juli kami melakukan evaluasi. Ternyata banyak kendala sehingga mengakibatkan penurunan kualitas pendidikan. Menyikapi itu, Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 18 Agustus 2020 melakukan uji coba pembelajaran tatap muka. Jadi sifatnya adalah uji coba. Ternyata hasilnya alhamdulillah baik, sehingga uji coba pembelajaran tatap muka terbatas itu berjalan sampai hari ini, di mana masing-masing kabupaten kota itu untuk SMK hanya 35% dari jumlah SMK yang ada di kabupaten kota itu, untuk SMA 20% dari jumlah SMA di kabupaten kota itu, dan SLB 10% dari jumlah SLB yang ada di kabupaten kota itu. Dengan SOP yang pertama, pembelajaran hanya dilakukan dengan 4 jam pelajaran, masing-masing 45 menit. Jadi hanya 3 jam berada di sekolah. Kalau masuk jam 7, jam 10 sudah pulang tanpa istirahat. Yang kedua, kami koordinasi dengan Bupati Wali Kota, karena Bupati Wali Kota adalah Ketua Gugus Tugas COVID-19. Bagi Bupati Wali Kota yang menyetujui, kami lakukan uji coba pembelajaran tatap muka. Tetapi bagi Bupati Wali Kota selaku Ketua Gugus Tugas COVID Kabupaten Kota, apabila tidak setuju, maka tetap kami lakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Dan sampai hari ini alhamdulillah semua Bupati Wali Kota di Jawa Timur menyetujui dilakukan uji coba pembelajaran tatap muka. Apabila Bupati Wali Kotanya sudah setuju, maka di tingkat cabang dinas melakukan koordinasi dengan OPD-OPD terkait yang ada di kabupaten kota. Dan alhamdulillah uji coba pembelajaran tatap muka terbatas sampai hari ini berjalan baik. Dengan pengaturan-pengaturan yang ketat, termasuk UKS itu kami siapkan untuk mengantisipasi apabila terjadi sesuatu.
Dan di setiap sekolah kami bentuk gugus tugas COVID sekolah bergiliran sekitar 5 siswa untuk selalu memantau agar protokol kesehatan di sekolah berjalan dengan baik. Terutama setiap hari sebelum siswa datang harus ngecek apakah sarana prasarana protokol kesehatan di sekolah itu sudah tersedia dengan baik. Kemudian kami laporkan juga Pak Dirjen bahwa Jawa Timur sudah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas yang rencananya akan dimulai pada awal tahun ajaran 2021-2022. Baik negeri maupun swasta, insya Allah sarana prasarana sudah kami siapkan semua, dan kami pun sudah mengirimkan surat Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Wali Kota se-Jawa Timur untuk memberikan fasilitasi sekaligus juga ikut memberikan pengawasan terhadap rencana pembelajaran tatap muka untuk SMA, SMK, dan SLB di Jawa Timur. Demikian Pak Dirjen yang bisa kami laporkan. Terima kasih. Bagus sekali Pak Wahid, Jawa Timur hebat ini. Kemudian apa Pak? Pembelajaran yang bisa dipetik dari persiapan yang Bapak lakukan untuk menjadi catatan bagi daerah lain, Pak. Apa kira-kira yang bisa disampaikan, Pak? Yang utama adalah koordinasi jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui cabang dinas dengan OPD yang ada di kabupaten kota, khususnya yang terkait. Di antaranya adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Dinas Kesehatan, termasuk dengan rumah sakit dan puskesmas terbatas. Kemudian juga perlu memahamkan khususnya kepada para orang tua bahwa pembelajaran jarak jauh selama ini yang dilakukan ternyata banyak kendala yang ternyata hasilnya adalah menurunkan kualitas pendidikan. Termasuk juga mensosialisasikan bahwa di saat pandemi COVID-19 seperti ini tidak ada tempat yang aman dari COVID. Anak-anak SMA, SMK pada umumnya itu tidak kerasan di rumah, cangkruk di warung-warung kopi dan bermain bersama teman-temannya. Justru membahayakan terkena COVID-19. Justru tempat yang paling aman adalah sekolah. Karena di sekolah ini bisa dilakukan penyemprotan dan disinfektan secara berkala, juga bisa dikendalikan bagaimana aktivitas di sekolah. Dan untuk usia SMA, SMK, ini pola pikirnya adalah pola pikir yang sudah matang untuk bisa melaksanakan protokol kesehatan. Termasuk kondisi tubuhnya. Kondisi tubuhnya adalah paling prima di usia-usia SMA, SMK. Sehingga Jawa Timur memberanikan diri melakukan uji coba pembelajaran tatap muka. Dan sambutan para siswa, para guru, para orang tua luar biasa. Meskipun masih ada beberapa orang tua yang tidak mengizinkan putra-putrinya untuk mengikuti uji coba pembelajaran tatap muka. Itu tetap kita lakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Terima kasih Pak Wahid. Mudah-mudahan bisa dijadikan pembelajaran bagi daerah lain juga. Praktek baik yang dilakukan di Jawa Timur. Mungkin Pak Wahid ada pertanyaan pada kami. Silakan Pak kalau ada hal yang ingin ditanyakan. Saya mohon arahan dari Pak Dirjen. Yang pertama adalah kami melakukan pembelajaran tatap muka itu dengan syarat siswa yang akan ikut pembelajaran tatap muka harus mendapatkan izin dari orang tua. Tetapi apabila orang tua siswa tidak memberikan izin, maka tetap dilakukan pembelajaran jarak jauh. Namun di Jawa Timur, guru kami konsentrasikan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Dan bahan pembelajarannya dikirim ke siswa yang belajar dari rumah. Sebetulnya idealnya adalah
pada saat guru mengajar di kelas itu bisa dilihat oleh siswa yang belajar dari rumah, tetapi karena peralatannya tidak memungkinkan sehingga bahan ajar yang ada di kelas itu dikirim ke siswa yang berada di rumah. Pertanyaan kami adalah bagaimana evaluasinya? Apakah evaluasi yang kita lakukan bagi siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka sama dengan siswa yang belajar dari rumah? Kemudian yang kedua adalah ini yang santer di masyarakat. Sebagian masyarakat itu menanyakan, kalau terjadi klaster baru di sekolah, siapa yang bertanggung jawab? Sementara ini kami jawab bahwa penanganan COVID-19 adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, bila terjadi ada siswa yang terpapar, baik itu yang mengikuti pembelajaran tatap muka maupun yang belajar dari rumah, adalah tanggung jawab bersama. Kemudian yang ketiga, apabila ada guru atau tenaga kependidikan yang tidak mau divaksin COVID-19, bagaimana langkah kita? Apakah dilarang untuk mengikuti pembelajaran tatap muka? Sementara di Jawa Timur, bagi guru dan tenaga kependidikan yang belum mengikuti vaksin COVID atau tidak mau mengikuti vaksin COVID, kami larang untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Sementara itu, Pak Dirjen, terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi tadi ada anak yang mengikuti PTM, bertemu dengan bapak ibu gurunya, ada yang masih harus di rumah. Nah, kita harus punya prinsip bagaimana evaluasinya. Maka berikan evaluasi sesuai dengan materi yang diserap oleh peserta didik. Jadi memang mungkin ada perbedaan tingkat penyerapan antara anak-anak yang ketemu langsung dengan bapak ibu gurunya dengan yang hanya membaca di rumah. Itu teach in the right level. Mengajar pada tahap yang tepat untuk anak-anaknya. Kemudian tentu evaluasinya harus dipertimbangkan oleh bapak ibu guru. Tentu beban evaluasi tidak boleh sama kali ini. Kalau disamakan tentu akan perbedaan capaian belajarnya. Jadi guru bisa merancang metode penilaian yang berbeda. Itu yang pertama Pak Wahid. Kemudian apabila terjadi klaster, itu tanggung jawab siapa? Jadi Bapak Ibu, semua kegiatan itu ada resikonya. Kita naik sepeda motor aja ada resiko jatuh. Jadi ketika ini terjadi klaster itu bagian dari resiko. Tetapi tugas sekolah, kepala sekolah, dinas pendidikan adalah memastikan bahwa seluruh SOP itu sudah dilaksanakan. Kalau sampai terjadi tetap klaster, ada langkah-langkah penanganan yang bisa dilakukan. Di antaranya menghentikan sementara sekolah itu dari PTM, kemudian pihak yang terlibat ditangani dengan baik yang terpapar COVID, kemudian apa yang kontak dekat dilakukan testing, tracing dan sebagainya supaya memastikan hal itu terjadi. Dan saya rasa sudah pas bahwa ini tanggung jawab kita bersama. Jadi tentu kalau kepala sekolah kemudian dituntut hukum tidak mungkin. Karena sebenarnya kepada orang tua pun diberi kesempatan untuk memilih antara berangkat ke sekolah atau tetap di rumah dulu. Ini yang kedua. Kemudian bagaimana hanya dengan guru yang tidak mau divaksinasi? Pak Wahid sudah betul, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa sudah betul, guru yang tidak mau divaksin untuk mengajar dari rumah dulu. Dan tentu ini menjadi kewenangan Pak Wahid penuh karena pengelolaan guru dan pendidikan di daerah untuk SMA, SMK, dan SLB menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sedangkan untuk PAUD, SD, SMP, Dikmas menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota. Jadi yang ditempuh Pak Wahid sudah benar bahwa guru yang tidak mau divaksin dipersilakan untuk menunggu sampai masa aman agar tidak berisiko kepada anak-anak didik. Terima kasih Pak Wahid. Dengan ini waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Moderator Pak Yaswardi. Terima kasih Pak Yas. Terima kasih Pak Jumeri. Terima kasih Pak Wahid. Luar biasa Bapak dan Ibu.
Begitu banyak informasi yang dapat kita gali melalui sesi dialog pertama ini. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ternyata sudah banyak melakukan terobosan-terobosan, kegiatan-kegiatan positif yang berdampak terhadap suksesnya pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu hadirin berbahagia. Selanjutnya kita masuk pada dialog interaktif sesi kedua. Kita mengundang narasumber istimewa, figur yang kreatif dan inovatif, yang inspiratif. Saya lebih senang menyapa beliau figur yang instructional leader. Kita undang Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, yang terhormat Bapak Iwan Sahril. Beliau akan berdialog secara interaktif dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Bapak Furen Melisa Mo. Kepada Pak Iwan dan Pak Furen, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Dalam kesempatan ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Bapak Furen. Halo Bapak Furen, apa kabar? Alhamdulillah Pak, sehat. Kabar baik. Sehat-sehat semua ya Pak? Iya Pak. Pak Furen, ini dalam rangka kewajiban ini Pak, sekolah menyediakan pilihan PJJ atau pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, saya mau mungkin ngobrol-ngobrol sama Pak Furen. Alhamdulillah Pak, sehat. Kabar baik. Sehat-sehat semua ya Pak? Iya Pak. Pak Furen, ini dalam rangka kewajiban ini Pak, sekolah menyediakan pilihan PJJ atau pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, saya mau mungkin ngobrol-ngobrol sama Pak Furen terkait ini, boleh ya Pak? Silakan Pak. Nah, Pak Furen, apa strategi yang Pak Furen sudah lakukan, terutama dalam komunikasi dengan orang tua murid, untuk memastikan bahwa setiap sekolah itu bisa melaksanakan proses pembelajaran tatap muka yang terbatas dan tetap menyenangkan. Ini gimana strategi komunikasinya Pak di Kabupaten Malinau? Silakan Pak. Baik Pak, sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak, perkenankan kami mau menyampaikan rasa bangga, bahagia kami, dan apresiasi kami atas kesempatan yang diberikan dalam hal ini tentunya Pak Menteri melalui Dirjen GTK, di mana kami diberi kesempatan untuk menjadi narasumber dalam kegiatan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Namun sebelumnya saya mau menyampaikan dulu Pak, Kabupaten Malinau merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Dan Kabupaten Malinau ini terletak di wilayah perbatasan Malaysia. Wilayah Kabupaten Malinau ini cukup luas. Wilayahnya itu lebih dari setengah wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Nah, bisa dibayangkan ada 4 kabupaten dan 1 kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, di mana Kabupaten Malinau ini yang wilayahnya paling besar. Dan ironisnya, penduduk di Kabupaten Malinau ini sangat sedikit, berkisar 80 ribuan orang jiwa. Dan Kabupaten Malinau wilayahnya lebih luas adalah wilayah hutan. Sementara untuk pemukiman itu hanya kurang lebih 10%-an saja. 90% itu adalah wilayah hutan. Dan letak geografis sangat sulit. Ada 4 kecamatan yang hanya bisa dijangkau dengan udara, melalui udara. Dan itu pun terbatas. Kemudian ada 4 kecamatan yang bisa dilalui dengan sungai dan udara.
dan itu juga terbatas dan bisa ditempuh dalam waktu 1 hari. Nah, selebihnya itu adalah kecamatan yang berada di wilayah ibu kota, kabupaten. Artinya, untuk mencapai akses cepat ke wilayah pedalaman perbatasan itu hanya menggunakan telepon dan atau internet. Nah, sementara jaringan internet di wilayah perbatasan tadi itu kurang lebih ada 10 kecamatan, sangat sulit Pak, terbatas sekali jaringannya. Nah, ini yang kesulitan yang kami hadapi. Tetapi walaupun demikian kami tidak putus asa untuk memberikan layanan pendidikan yang merata sampai ke daerah pedalaman. Nah, berkaitan dengan pembelajaran tatap muka dan atau pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini, kami mau sampaikan ketika diumumkan COVID-19 di Indonesia, di negara kita pada bulan Maret 2020 yang lalu, pemerintah kabupaten melakukan tindakan cepat, yaitu melakukan sosialisasi pencegahan COVID-19 ke desa-desa. Nah, kami diinstruksikan oleh Pak Bupati, di mana semua kepala OPD wajib untuk menyebar ke desa-desa melakukan sosialisasi pencegahan COVID-19. Itu yang pertama kita lakukan. Memasuki tahun ajaran 2020-2021, kami juga diperintahkan oleh Pak Bupati untuk melakukan sosialisasi protokol kesehatan bidang pendidikan pencegahan COVID-19 di semua satuan pendidikan. Dan itu juga dilakukan oleh semua kepala OPD termasuk juga staf ahli. Nah, ketika memasuki hari pertama masuk ke sekolah, kita sudah bisa melihat sekolah-sekolah itu sudah siap dengan mengikuti protokol kesehatan, termasuk di situ prasarana kesehatan yang sudah tersedia. Dan semuanya ini tidak terlepas daripada SKB 4 Menteri yang telah disampaikan kepada kita. Jadi kita mengikuti ketentuan-ketentuan itu berdasarkan SKB 4 Menteri. Nah, dengan cara ini Pak, ini memberi penguatan, jaminan kepada orang tua siswa untuk menyerahkan anaknya belajar datang ke sekolah, melakukan pembelajaran tatap muka yang walaupun pembelajaran tatap muka itu terbatas. Nah, demikian Pak yang strategi yang kami lakukan dalam rangka kami memberi keyakinan kepada orang tua siswa dan juga satuan pendidikan untuk melaksanakan PTM. Jadi kami sudah lakukan sejak dimulainya tahun ajaran 2020-2021. Dan untuk ke depan ini Pak, sesuai dengan pengumuman yang terakhir dari Pak Menteri Pendidikan, bahwa PTM wajib dilakukan di satuan pendidikan bila mana semua tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan vaksinasi. Dan ini juga kami tanggapi pemerintah Kabupaten Malinau melakukan vaksinasi kepada tenaga-tenaga pendidik yang pertama ini adalah di wilayah perkotaan. Nah, jadi dari target 2.700-an lebih itu dari tenaga pendidik jenjang PAUD sampai SMA, SMK dan SLB itu sudah kita lakukan vaksinasi oleh Dinas Kesehatan sekitar 1.300-an yang dosis 1, sementara yang dosis 2 sekitar 800-an lebih yang kita sudah vaksin. Demikian Pak. Baik, oke Pak Kadis, berarti sejak tahun lalu sudah dimulai upaya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas ini, ya, gitu ya Pak ya? Dan nanti dengan akselerasi vaksin ini akan semakin artinya semua sekolah akan memberikan opsi tatap muka terbatas ini ya Pak. Iya. Nah, Pak Kadis, pertanyaan saya selanjutnya nih, sudah berarti dari Kabupaten Malinau sudah cukup banyak perjalanannya, pengalamannya dalam pembelajaran tatap muka terbatas ini. Apa mungkin kiat-kiat khusus dari Bapak dan tim yang ada di Kabupaten Malinau
yang bisa kemudian menjadi lessons learned atau hikmah tentang pembelajaran di masa pandemi ini. Mungkin bisa untuk inspirasi buat daerah-daerah lain. Silakan Pak Furan. Baik Pak, dengan adanya kebijakan dari pemerintah daerah melalui surat edaran yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang terbatas, tentunya kami melakukan pengawasan, melakukan monitoring ke sekolah-sekolah, apakah warga sekolah telah melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Artinya, ketika kita melakukan protokol kesehatan itu dengan baik, maka ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku bagi warga sekolah untuk melaksanakan protokol kesehatan itu. Artinya mereka sudah mempunyai kebiasaan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mereka diajar untuk tertib, Pak. Nah, seandainya tidak dilakukan pembelajaran tatap muka, apakah bisa dijamin siswa-siswa kita ini di rumah itu bisa menerapkan protokol kesehatan? Dengan dilakukannya PTM ini, itu akan mengajar mereka, melatih mereka, mendidik mereka untuk tertib. Intinya di situ, Pak. Itu yang hal yang positif. Yang kami yakini bahwa anak-anak kami akan bisa terhindar dari COVID-19 karena mereka sudah terbiasa dengan aturan yang baru, kebiasaan baru. Nah, itu yang kita katakan new normal itu. Demikian, Pak. Jadi justru dengan mereka bersekolah tadi dengan pertemuan tatap muka terbatas justru mengedukasi ya Pak kepada siswa-siswa dan juga mungkin keluarga-keluarga mereka gitu ya, bahwa protokol kesehatan itu kita harus disiplin dan harus kita patuhi. Gitu ya Pak Furang ya? Iya Pak, benar Pak. Oke, sangat baik sekali. Terima kasih Pak Furang. Mungkin Pak Furang ada pertanyaan buat saya. Silakan Pak. Iya, baik Pak. Terima kasih. Jadi berkaitan dengan kondisi wilayah kami Kabupaten Malinau, sebagaimana yang saya sampaikan di atas tadi, bahwa kesulitan kami itu adalah berkaitan dengan jaringan. Pemerintah daerah Kabupaten Malinau sudah menyiapkan beberapa sarana prasarana komunikasi ini. Hanya saja keterbatasan, Pak. Keterbatasan jaringannya. Nah, apakah atau sejauh mana kebudayaan dan Ristek ya bersama dengan Kementerian Kominfo untuk bisa memberikan akses internet ini yang merata ke seluruh wilayah. Nah, kami sangat mengharapkan itu, Pak. Jadi hanya dengan akses internet ini saja yang bisa memberikan layanan informasi yang cepat ke masyarakat kami, ke anak didik kami yang berada di wilayah pedalaman. Nah, di samping itu kami juga sangat mengharapkan adanya perhatian dari kementerian untuk terus memberikan pelatihan-pelatihan kepada tenaga pendidik kami, khususnya dalam memberikan materi-materi yang menyenangkan kepada siswa di masa pandemi ini. Dan saat ini Pak, kami juga sedang kerjasama dengan Inovasi Kaltara berkaitan dengan penyediaan fasilitator daerah dalam memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada peserta didik tentunya. Dan saat ini untuk Malinau kami merasa senang sekali, khususnya di kelas awal Pak, untuk di daerah kami yang sangat terbatas ini, dengan adanya literasi numerasi yang difasilitasi oleh fasilitator disiapkan oleh inovasi ini sangat membantu anak-anak kami yang di daerah pedalaman ini cepat sekali untuk dan ataupun berhitung. Itu Pak.
Demikian Pak. Terima kasih Pak Kadis pertanyaannya. Pertama-tama saya menyampaikan salut nih, apresiasi buat Pak Kadis sudah berkolaborasi dengan mitra pembangunan seperti inovasi dan menyasar literasi numerasi nih Pak ya, dan terutama untuk kelas-kelas awal yang tadi itu sangat baik sekali. Dan saya beberapa kali juga kebetulan saya juga termasuk tim pengarah di inovasi Pak, mendapatkan cerita-cerita bagaimana transformasi dilakukan di Kalimantan Utara dan khususnya di Kabupaten Malinau. Banyak sekali, dan saya pernah ketemu saya lupa nama gurunya Pak dari Kalimantan Utara. Ibu itu dengan program inovasi ini melakukan sebuah inovasi dengan aplikasi sederhana dan kemudian bisa untuk menjangkau lebih banyak murid, dan murid pun juga lebih bersemangat untuk belajar literasinya. Jadi artinya guru-guru hebat itu sebenarnya ada di mana-mana, termasuk di tempat Bapak, dan ini tinggal bagaimana kita pasti lebih hebat lagi. Dan Bapak juga mengajukan pertanyaan yang tepat sekali, apa dukungan kita untuk guru-guru ini ya Pak. Jadi ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan Pak Kadis. Pertama, kita ada program namanya Guru Belajar dan Berbagi Pak Kadis. Guru Belajar dan Berbagi ini, pertama guru belajar nih, Ayo Guru Belajar nih. Di Ayo Guru Belajar ini ada beberapa modul-modul Pak yang bisa diakses oleh guru kapan saja, di mana saja, dan mereka bisa mengatur waktunya sendiri. Jadi kalau sebelumnya kan kalau kita mau pelatihan harus waktunya tertentu gitu ya, kadang-kadang sedang ada kerjaan juga. Ini bisa sesudah mungkin malam gitu ya, sudah sholat isya, atau mungkin tengah malam waktunya ada gitu ya, atau sebelum sholat subuh gitu. Guru-guru bisa belajar sesuai dengan kapan waktunya mereka bisa. Jadi itu ada modul tentang pembelajaran selama pandemi, apa yang bisa dilakukan. Tentang asesmen kompetensi minimum, itu juga ada pencerahannya. Kemarin kami baru meluncurkan pendidikan inklusif Bapak, dan juga untuk guru PAUD juga ada tuh khusus seri untuk guru PAUD. Dan juga ada beberapa seri yang lainnya, seri kecakapan hidup. Sekarang ini dalam masa pandemi tidak harus fokus kepada kurikulum secara rinci, tapi bisa untuk hal-hal yang relevan untuk kecakapan hidup untuk selama pandemi. Tadi salah satunya Pak Kadis bilang kan, dengan bersekolah walaupun dengan terbatas, mengedukasi murid dan orang tua bagaimana menghadapi COVID. Nah itu kan kecakapan hidup Pak, itu yang pendidikan itu jadinya lebih real. Nah ini yang ada modul-modul itu yang bisa diakses, termasuk untuk guru-guru di daerah terpencil. Nah kalau internetnya masih naik turun, memang mungkin menyelesaikannya agak lebih lama, tapi kami melihat bahwa di daerah-daerah 3T sekalipun, itu guru bisa menyelesaikan beberapa modul Pak. Jadi itu salah satu yang kita sediakan, dan ini akan semakin masif. Yang kedua adalah guru berbagi Pak. Guru berbagi ini sudah hampir 100 juta kali diakses ya laman ini. Jadi ini guru di semua mapel Pak, dari PAUD sampai sekolah menengah. Di setiap mapel, setiap jenjang, guru-guru itu berbagi RPP yang digunakan selama pandemi. Itu bisa daring, bisa luring, bisa campuran, dan saling share. Jadi ada yang membagikan, ada yang kemudian mengunduh Pak, di download gitu ya. Ini yang sudah mengunduh tuh udah lebih dari 20 juta kali. Artinya aktif sekali interaksi antara guru-guru seluruh Indonesia, saling berbagi apa yang ide-ide sederhana, tapi mungkin ternyata itu jadi luar biasa untuk daerah-daerah lain. Itu bisa sekali diakses kapan saja, sekali lagi buat guru-guru termasuk di Kabupaten Malinau. Sehingga kalau ada kebingungan, itu bisa dicari ide-ide inspirasi dari guru berbagi. Dan kemudian saya nggak tahu apakah daerah Bapak sudah ikut guru penggerak atau sekolah penggerak? Nah, ini belum Pak, belum. Nah, itu juga salah satu persoalan yang kami hadapi. Artinya jika memungkinkan dari kementerian bisa memberi kuota kepada kami untuk bisa mengajak guru-guru penggerak di wilayah kami. Nah, Pak Kadis, guru penggerak ini sekarang udah sampai angkatan. Jadi sekarangnya angkatan ketiga. Nah, nanti angkatan sampai 6 tuh tahun depan itu semua daerah di Indonesia pasti sudah terlibat. Nah, Bapak, ini fungsi dari guru penggerak ini adalah memperkuat ekosistem di daerah, Pak. Menciptakan pemimpin-pemimpin SDM unggul kepemimpinan sekolah di daerah. Jadi nanti di Kabupaten Malinau kita ingin bagaimana untuk membuat guru-guru di Kabupaten Malinau ini menjadi calon-calon pemimpin yang nanti akan mendampingi Pak Kadis. Mereka itu sangat inovatif
dan juga secara nilai itu betul-betul ingin melayani, Pak. Jadi betul-betul nilainya ini ingin melayani dan bukan hanya untuk sekolahnya saja, tapi juga untuk sekolah-sekolah yang lain. Jadi mereka itu menjadi secara ekosistem pemimpin perubahan yang akan pembelajaran yang kita inginkan itu yang memerdekakan siswa, yang kemudian bisa tumbuh kembang mereka secara holistik, karena kan siswa juga macam-macam ya Pak, bakatnya itu tidak hanya satu, banyak sekali, dan kita butuh semua bakat untuk pembangunan kita bisa berhasil. Nah ini nanti yang akan kita dorong dan mudah-mudahan nanti di Kabupaten Malinau ini akan muncul Pak, itu programnya insya Allah tahun depan sekali lagi, saya kalau nggak tahun ini, tahun depan wilayah Bapak akan masuk dalam pendidikan guru penggerak. Nah, nanti mohon dukungan dari Pak Kadis untuk gimana untuk guru-guru kita ini bisa nanti menjadi calon-calon kepala sekolah atau pengawas sekolah, Pak. Karena itu yang kita butuhkan. Semakin nanti para pendidik kita, terutama pemimpinnya ini, memahami bagaimana pembelajaran yang berpusat kepada murid-murid itu akan semakin kuat nanti ekosistem pendidikan di daerah. Karena pada akhirnya yang kita inginkan adalah anak-anak yang ada di daerah, Pak, itu terlayani dengan maksimal. Mereka kualitas proses dan hasil belajarnya semakin baik. Itu harapan dari kami dan itu ingin kita terus dorong. Tim saya akan bekerja sama nanti dengan tim Pak Kadis. Kebetulan program pendidikan guru penggerak ada di tim saya. Mudah-mudahan nanti saya juga sempat ke sana, mungkin sekalian main-main untuk melihat Kabupaten Malinau ini, pembelajaran inovasi, ya Pak, itu banyak sekali hal-hal yang sudah baik, yang sudah berjalan. Dan nanti dengan program-program yang inovatif, guru penggerak kita akan terus mendorong bagaimana ekosistemnya semakin berdaya. Terkait dengan internet, Bapak, saya ingin juga menyampaikan, kemarin saya kebetulan bertemu dengan Pak Joni Plate, Menkominfo. Pak Menkominfo menyatakan bahwa sekarang kita sudah membuat sebuah akselerasi, Pak, untuk internet se-Indonesia, akses internet se-Indonesia. Jadi ini arahan dari Pak Presiden. Tadinya dari sebelumnya sudah memang arah ke sana, tapi dengan pandemi ini kita semakin terakselerasi kebutuhan untuk internet seperti yang tadi Pak Kadis sampaikan. Dan mudah-mudahan satelit ya Pak, ini kan dengan satelit. Jadi sehingga kalau dengan satelit itu seluruh wilayah di Indonesia bisa terjangkau. Sehingga kemudian sekolah-sekolah, ini juga harapan dari Mas Menteri kan, tapi tentunya ini harus kolaborasi dengan kementerian lain, terutama Kominfo, yang menjadi lead-nya dalam hal ini. Tapi kita ingin sekolah-sekolah kita itu mungkin dalam 1-2 tahun lagi semuanya sudah terkoneksi dengan internet. Ini harapan kita dan dari Pak Menkominfo menyatakan bahwa ini adalah juga prioritas untuk secara nasional sehingga inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan saat ini dengan pandemi ini bisa dilakukan di mana saja dan dilakukan dari daerah mana saja. Demikian Pak Kadis tanggapan dari saya. Saya senang sekali Pak Kadis. Tadi saya tidak tahu bahwa ini adalah wilayah inovasi ternyata ya. Kalau daerah inovasi ini berarti Pak Kadis sudah keren sekali. Saya sekali lagi kebetulan juga tim pengarah dari inovasi dan saya sangat senang sekali Pak dengan program-program inovasi dan sangat senang sekali dengan apa yang sudah, ini udah tahap kedua ya Pak kalau nggak salah, benar ya Pak ya? Iya. Jadi silakan Benar, itu kita lanjutkan. Kita terus akselerasi sehingga Kabupaten Malinau dan semua daerah di Indonesia juga bisa akan semakin baik. Terima kasih Pak Kadis. Salam sehat, salam bahagia. Merdeka belajar Pak. Terima kasih Pak atas dialog yang luar biasa pada sore hari ini dan saya senang sekali mendengar informasi yang baru dari Bapak. Ya salam sehat juga Pak dari kami Pak. Selamat sore. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Kadis Pendidikan Kabupaten Malinau, Pak Furen. Saya kembalikan ke moderator. Luar biasa Bapak dan Ibu semuanya. Dialog sesi kedua antara Pak Iwan dengan Pak Furen. Banyak informasi, praktek-praktek baik yang sudah disampaikan di dalam dialog ini. Dengan segala keterbatasan yang ada di Kabupaten Malinau, Pak Iwan dalam status sebagai Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan menyampaikan kepada Pak Furen, kolaborasi adalah salah satu solusi cerdas yang harus dilakukan. Kita yakin dan percaya Pak Furen dengan tim akan memaksimalkan potensi yang ada demi suksesnya pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Terima kasih Pak Iwan, terima kasih Pak Furen. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia,
kita masuk kepada sesi ketiga, dialog interaktif. Tidak sabar Bapak dan Ibu, kita mengundang narasumber istimewa, figur yang muda dan inspiratif. Kita hadirkan Mas Wikan Sakarinto. Beliau adalah Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Akan berdialog secara interaktif dengan Wakil Ketua Komite SMK Negeri 1 Kemang, Bogor, Jawa Barat. Kepada Mas Wikan dan Pak Tata, saya persilakan. Ya. Assalamualaikum Pak Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat selalu? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini di Bogor Pak ya? Putra di di Kabupaten Bogor. Putra di SMK di Bogor ya? Di SMK 1 Kemang Kabupaten Bogor. Oke. Pak Tata, ini saya ingin mohon Pak Tata nanti bisa menjawab sedikit yang ingin kami ingin ketahui dari Pak Tata. Boleh Pak ya? Baik. Silakan Pak. Ya Pak Tata, jadi begini, orang tua itu kan adalah penentu akhir. Apakah putranya atau putrinya itu diperbolehkan untuk PTM terbatas atau tidak? Nah sejauh ini Pak Tata, bagaimana kiat-kiat Pak Tata bersama orang tua lain di dalam mempersiapkan anak-anak kita bisa menjalankan pembelajaran tatap muka terbatas? Ya, terima kasih Pak. Nah, jadi yang pertama kami melaksanakan sosialisasi murid melalui rapat terbatas. Oke. Nah, tentang rencana pelaksanaan PTM terbatas itu, dan alhamdulillah dalam rapat tersebut disepakati oleh orang murid mendukung dan memberikan respon sangat positif untuk dimulainya pelaksanaan PTM yang ditunjukkan dalam bentuk surat pernyataan secara tertulis untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran PTM. Ya, bahkan sampai menunjukkan komitmen persetujuannya pada surat pernyataan Pak ini. Terima kasih sekali Pak. Terima kasih sekali ini atas dukungannya. Nah mungkin yang berikutnya Pak Tata, tentunya sekolah ya juga telah mempersiapkan untuk memenuhi syarat-syarat pelaksanaan PTM, yaitu diantaranya melengkapi fasilitas sarana yang dibutuhkan untuk sesuai dengan protokol kesehatan. Diantaranya menyediakan tempat cuci tangan, kemudian membuat banner, baliho terkait dengan peringatan-peringatan untuk pelaksanaan protokol kesehatan. Seperti itu. Yang ketiganya dari pihak sekolah juga terkait dengan tenaga pendidik dan kependidikannya telah melaksanakan vaksinasi. Oh, baik. Caranya itu, Pak. Jadi itu semua terus kemudian kiat-kiat orang tua dan komitmen dukungan orang tua sampai ke pernyataan dalam bentuk surat tadi ya. Terima kasih Pak, luar biasa. Nah yang kedua Pak, mohon izin yang berikutnya, tentunya Bapak selama ini belajar banyak ketika mendampingi atau membantu anak-anak belajar dari rumah selama ini. Nah, adakah Pak kisah unik yang hikmahnya mungkin dapat Bapak share untuk menginspirasi kita semua? Nah, tentunya untuk anak SMK tetap membutuhkan pendidikan praktek ya, tetapi ketika pembelajaran di rumah, mohon Pak, apakah ada inspirasi yang bisa Bapak share untuk pembelajaran kita semua ketika mendampingi anak-anak Bapak belajar di rumah? Ya, barangkali memang dalam kondisi pembelajaran daring ya, dan persiapan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas ini, yang paling utama adalah tetap mengutamakan, mengintensifkan hubungan komunikasi antara pihak sekolah dan pihak orang tua muridin. Itu sangat perlu karena memang pembelajaran ini
bisa memahami lebih-lebih untuk pembelajaran praktek. Jadi yang kami laksanakan intensitas komunikasi antara pihak sekolah dalam hal ini dikoordinasikan oleh masing-masing wali kelas untuk mengkomunikasikan apapun yang dialami oleh pihak orang tua dan murid ketika menghadapi kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran di rumah. Jadi komunikasi dengan pengajar, Pak, ya? Ya. Dalam rangka pelaksanaan PTM ini, ya itu tadi yang utama adalah tetap mengintensifkan komunikasi dengan orang tua murid, dengan pihak sekolah. Yang keduanya juga harus lebih mengintensifkan, meningkatkan kerjasama dengan pihak bimbing. Artinya meskipun pembelajaran dari rumah atau daring, tapi tetap concern tadi itu tetap Bapak bersama orang tua lain harapkan ya dengan membentuk kompetensi siap kerja. Nah, Pak Tata, apakah dari Pak Tata ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada kami? Kami siap untuk menampung atau menjawab bersinergi dengan Bapak. Dipersilahkan, Pak, kalau ada yang mau disampaikan. Terima kasih, Pak. Kami mohon saran saja barangkali dalam bentuk kiat-kiat dari Bapak dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas ini, khususnya bagi SMK yang lebih banyak pembelajaran praktik, produktif, bagaimana supaya bisa lebih efektif dan efisien. Itu barangkali, Pak. Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya. Jadi untuk SMK strateginya kita arahkan memang dengan PTM ini untuk tatap muka mata pelajaran teori bisa dilakukan dengan terbatas dan pembatasan. Tapi begitupun juga untuk mata pelajaran praktek, Pak. Itu juga bisa dilakukan dengan pembatasan-pembatasan dan prokes tertentu. Jadi dengan PTM ini, Pak, selain pembelajaran teori bisa mulai tatap muka dengan prokes, itu juga kita pastikan pembelajaran praktek untuk mencapai kompetensi-kompetensi produktif juga bisa dengan PTM terbatas ini, Pak. Jadi insya Allah capaian kompetensi atau capaian pembelajaran, ketuntasan untuk membekali anak-anak kita dengan kompetensi produktif, profesional dan siap kerja, insya Allah kita bisa lebih pastikan dengan PTM ini, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas inspirasinya. Selamat siang, sehat selalu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu dan tempat saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih. Terima kasih, Mas Wikan. Terima kasih, Pak Tata. Dialog interaktif sesi ketiga. Luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Pertanyaan-pertanyaan dan respon positif yang disampaikan oleh Pak Tata mewakili orang tua murid. Pembelajaran di masa pandemi COVID-19, keberadaan orang tua murid punya makna yang strategis dalam rangka menentukan pilihan apakah anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas ataupun pembelajaran jarak jauh. Di sini yang sangat diperlukan adalah perlunya komunikasi positif antara madrasah, sekolah, dengan orang tua murid. Bapak Ibu hadirin berbahagia, kita masuk kepada sesi dialog yang keempat. Pada kesempatan ini kita mengundang narasumber istimewa, muda dan potensial. Kita hadirkan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Perbukuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang terhormat Mas Anindito Aditomo, akan berdialog secara interaktif dengan Kepala SD Negeri 1 Jayaraga, Garut, Jawa Barat, Ibu Yanti Arni. Ibu Yanti Arni adalah satu di antara kepala sekolah yang terpilih dalam seleksi program Sekolah Penggerak tahun 2021. Kepada Mas Nino dan Ibu Yanti, dipersilakan. Terima kasih Pak Yaswardi.
Assalamualaikum Bu Yanti. Apa kabar? Waalaikumsalam Semoga dalam warahmatullahi keadaan sehat wabarakatuh. dan bersemangat Ibu. Saya mulai dengan pertanyaan pertama ya Bu Yanti. Baik Bapak. Ini situasi pandemi kita sudah mengalami selama setahun lebih dan memaksa kita sebagai pendidik untuk beradaptasi luar biasa. Dari sisi materi pembelajarannya Bu Yanti, ada kiat-kiat atau praktik baik yang Ibu jalankan selama ini untuk memaksimalkan pembelajaran selama pandemi untuk murid-murid di kelas Ibu? Kalau boleh dibagikan kepada kita semua Bu Yanti. Terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Alhamdulillah selama pandemi ini pembelajaran di sekolah yang saya pimpin tidak menjadi terhambat, tidak menjadi putus, tidak ada KBM. Saya berusaha untuk menciptakan pembelajaran daring dan luring. Alhamdulillah, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut itu mengisi pembelajaran di televisi lokal dan kami pihak sekolah memantau pembelajaran tersebut dan alhamdulillah narasumbernya juga adalah guru-guru yang berqualified gitu ya, guru-guru terbaik di Kabupaten Garut. Selain itu kami juga berusaha untuk menginstruksikan kepada guru-guru supaya anak-anak tetap belajar di bawah bimbingan guru-guru, tidak hanya dalam batas waktu belajar, tetapi dalam arti begini, tidak dalam batas waktu dari pagi sampai siang waktunya belajar, tetapi kapanpun anak memerlukan belajar dengan gurunya, guru harus siap dengan welcome, mengadakan V-call, mengadakan VM, dan seterusnya. Begitu Bapak. Oke, terima kasih Bu Yanti. Memang butuh komitmen dan inovasi yang luar biasa ya dalam menghadapi tantangan pandemi ini. Luar biasa, terima kasih Bu Yanti. Pertanyaan kedua nih, Kemdikbud saat ini sudah menyediakan cukup banyak materi online, modul-modul pembelajaran, dan juga kurikulum di masa pandemi yang lebih sederhana, yang kita harapkan bisa membantu guru untuk berfokus pada hal-hal yang paling esensial saja. Nah, dalam pengalaman Bu Yanti, bagaimana Ibu memanfaatkan, merasakan manfaat dan bagaimana Ibu memanfaatkan materi-materi tersebut, Bu Yanti? Boleh diceritakan? Ya, terima kasih. Luar biasa, Bapak, memang tantangan bagi guru begitu ya untuk bagaimana mengelola pembelajaran di daring, karena ini memang pengalaman yang pertama di masa darurat ini gitu. Sekolah pun saya khususnya mengelola kurikulum itu dengan kurikulum dalam kondisi darurat, di mana tidak harus 100% siswa bisa menyelesaikan pembelajaran. 50% pun itu sudah dikategorikan luar biasa baik. Karena apa? Karena kendala daripada penyampaian pembelajaran itu sendiri dalam kondisi seperti ini tidak bisa maksimal dilaksanakan. Senang sekali mendengar bahwa materi yang sumber daya yang disiapkan Kemdikbud ternyata dapat dimanfaatkan dan memang bermanfaat gitu ya bagi guru dan bagi anak-anak kita semua. Meskipun seperti Ibu sampaikan tadi, tetap membutuhkan banyak inovasi dan keberanian dari para guru untuk lebih mementingkan kesejahteraan dan pengembangan karakter anak, alih-alih sekedar menyelesaikan materi yang ada di kurikulum gitu ya. Saya sangat sepakat Bu, memang itu yang jauh lebih penting, pengembangan karakter anak dan juga memastikan anak itu kesejahteraan psikologisnya tetap dijaga selama masa pandemi ini. Nah, sekarang gantian Bu Yanti, silahkan apabila ada
pertanyaan atau hal yang ingin disampaikan kepada saya. Iya, Bapak, alhamdulillah sekarang dalam masa PTM, sudah memasuki PTM, pembelajaran tatap muka. Kami sudah mencoba 3 kali sesi. Sesi pertama kelas 6, sesi kedua kelas 1 sampai kelas 5, dan sekarang sesi ketiga di Bali kelas 5 terlebih dahulu karena sekolah kami zona oranye. Di mana antisipasi ketika anak yang lebih besar dulu ini bisa mengantisipasi ketika harus tiba-tiba dibubarkan. Dan saya mencoba untuk masuk bertatap wajah dengan anak. Luar biasa, saya merasa prihatin lihat kondisi anak yang psikologisnya betul-betul terganggu, terutama dalam fokus dia memperhatikan pembelajaran. Wabah ini betul-betul berdampak pada psikologis anak, sehingga dalam penyampaian materi saya sempat prihatin kok sejauh ini dampaknya kepada anak. Saya alhamdulillah bisa mengantisipasi harus pembelajaran yang bagaimana yang saya sajikan begitu ya. Ternyata pembelajaran yang banyak ice breaking-nya, pembelajaran yang dibawa bermain, role playing begitu ya. Nah, ini sangat menyenangkan bagi mereka dan mengobati mungkin ya lukanya dia tidak masuk sekolah selama 1 tahun lebih begitu ya. Tetapi saya pun tidak yakin apakah semua guru memiliki kompetensi ini, bagaimana mengelola anak dengan kondisi psikologis yang sudah terganggu oleh pengaruh gadget, yang sudah terganggu oleh lingkungan begitu ya. Maka saya mungkin di sini mengharapkan kepada Bapak yang mungkin membidangi ini, kami membutuhkan buku-buku panduan begitu ya, yang ini bisa dijadikan literatur bagi kami untuk lebih memberikan banyak wawasan kepada kami bagaimana cara mengelola siswa yang nyata-nyata sudah terkena psikologisnya untuk bisa belajar dengan fokus begitu. Itu Bapak. Ya Bu Yanti, saya rasa itu saran yang sangat baik. Awal dari pembelajaran tatap muka setelah sekian lama anak-anak ada di rumah gitu ya, kekurangan waktu bersosialisasi yang biasanya mereka setiap hari bertemu dengan temannya, berinteraksi dengan guru, pasti ada dampak psikologis yang itu perlu ditangani terlebih dahulu. Praktik baik yang dilakukan Bu Yanti ini sangat perlu untuk dibagikan kepada guru-guru yang lain. Di panduan yang diterbitkan hari ini, hal itu juga ditekankan. Tetapi Kemdikbud selain di panduan itu ya, Kemdikbud juga mengadakan banyak seri webinar yang mengundang guru-guru seperti Bu Yanti ini juga untuk berbagi pengalaman dan praktik-praktik baiknya. Nanti akan kami lihat ya Bu ya. Insya Allah topik tentang penanganan hambatan psikologis, problem-problem psikologis yang dihasilkan dari pandemi ini menjadi salah satu materi dalam webinar-webinar tersebut. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Yanti atas waktu ngobrolnya. Kita kembalikan kepada Pak Yaswardi sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nino, terima kasih Ibu Yanti. Dialog interaktif sesi keempat antara Mas Nino dengan Ibu Yanti Arni. Banyak informasi-informasi penting yang kita dapatkan. Banyak praktik-praktik baik yang disampaikan oleh Ibu Yanti dalam forum dialog interaktif ini. Ini menunjukkan Bapak dan Ibu, keberadaan seorang kepala sekolah berdampak signifikan terhadap maju mundurnya satuan pendidikan yang dipimpinnya. Terima kasih Mas Nino, terima kasih Ibu Yanti. Bapak Ibu hadirin berbahagia. Jangan beranjak, kita masuk pada sesi yang kelima. Pada sesi yang kelima ini Bapak dan Ibu kita menghadirkan narasumber istimewa. Figur yang inspiratif
dari Kementerian Agama. Saya mengundang Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Muhammad Ali Ramdhani. Beliau akan berdialog secara interaktif dengan Kepala Madrasah Aliyah Cendikia Gorontalo, Ibu Jasmaniar. Kepada Pak Ramdhani dan Ibu Jasmaniar, dipersilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Cica, kita memiliki sebuah kewajiban bagi madrasah untuk menyediakan dua pola pembelajaran. Yang pertama adalah PJJ, pembelajaran jarak jauh, dan pembelajaran tatap muka yang dilakukan secara terbatas. Tentu saja perlu dibangun sebuah strategi bagaimana komunikasi, terutama dengan orang tua murid, untuk memastikan bahwa setiap madrasah bisa melaksanakan pembelajaran dengan semestinya dan proses pembelajaran yang tetap menyenangkan. Kira-kira Bu, bagaimana strategi langkah-langkah yang Ibu Cica rancang di Man Insan Cendekia dalam konteks tersebut? Iya, terima kasih Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirjen. Ya, alhamdulillah Pak Dirjen, untuk Insan Cendekia sejak Januari sudah menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Terbatasnya kami memilih berdasarkan pemetaan siswa-siswa yang mengalami kesulitan dalam merespon, kemudian kesulitan dalam jaringan di pembelajaran daring. Sehingga berdasarkan pemetaan tersebut, hasil rapat Dewan Guru, kemudian wali kelas mengkomunikasikan kepada orang tua siswa, kemudian kita bikinkan angket untuk mendapatkan persetujuan bahwa Anakda diberikan izin untuk berada di Man Insan Cendekia Gorontalo dalam rangka pendampingan pembelajaran akibat kesulitan yang dirasakan oleh siswa tersebut secara daring. Nah, dari angket tersebut, bagi Bapak dan Ibu orang tua siswa apabila mengizinkan, maka kami sudah membentuk tim Satgas khusus untuk penerimaan siswa berkaitan dengan protokol kesehatan. Jadi kami membentuk SOP mulai dari pintu masuk security, kemudian menerima surat rapid antigen, kemudian mereka menerima pemeriksaan tes kesehatan, kemudian oleh tim paramedis kami dinyatakan layak, maka siswa tersebut kami arahkan untuk berada di asrama dan mengikuti pembelajaran yang telah terjadwal. Demikian Pak Dirjen. Oke, terima kasih Bu Cica. Salah satu kaidah besar kita di dalam menyelenggarakan setiap lini kehidupan, termasuk pendidikan, itu ada makosinus syariah yang menyatakan bahwa kesehatan, keselamatan dari kita madrasah adalah hal yang diutamakan. Tentu saja dalam proses pembelajaran ini perlu dilakukan penyesuaian dalam konteks menjaga keselamatan tersebut. Kira-kira Bu, apa saja yang akan dilakukan atau telah dilakukan, dan kemudian bagaimana apa yang dirasakan efektif dan kemudian bisa dipelajari sebagai best practice di madrasah? Baik Pak Dirjen, pada awal Januari kami sudah melakukan rapid untuk seluruh tenaga pendidik dan kependidikan kita sebanyak 100 orang dan beserta keluarga, karena kami guru dan keluarga berada di dalam sekolah atau madrasah. Kemudian pada bulan Februari kami melakukan permohonan untuk vaksin. Alhamdulillah vaksin pertama bulan Februari dan vaksin kedua bulan Maret untuk seluruh tenaga pendidik dan kependidikan dari 93 yang layak mendapatkan vaksinasi sampai dengan vaksinasi kedua sebanyak 83 orang. Kemudian setiap pekan di hari Senin, para medis kami mengunjungi Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan kependidikan untuk mengecek kesehatannya, kemudian memberikan masker persediaan 1 pekan dan memberikan vitamin.
Itu untuk dari tenaga pendidik dan kependidikan. Kemudian siswa yang telah ada di asrama sebanyak 27 peserta KSN dan 12 kelas 12 pada saat itu juga menerima pelayanan yang sama dari para medis kami untuk memastikan bahwa kondisi anak-anak kami dalam keadaan sehat. Dan untuk tatap muka dengan orang tua kami tiadakan. Jadi anak-anak setelah di dalam asrama kami tidak izinkan bertemu dengan orang tua. Segala keperluan pribadi mereka kami usahakan untuk disediakan dan kami sampai antarkan kalau apabila anak tersebut ingin misalnya cukur rambut, bahkan pada saat Lebaran kemarin Pak Dirjen kami mengantar sampai membeli baju dan kami betul-betul jaga anak-anak tersebut karena itu amanah dari orang tua. Demikian Pak Dirjen. Oke, terima kasih Ibu atas kerja luar biasa, kerja cerdasnya. Kita berharap semoga ikhtiar kita juga senantiasa dilindungi oleh Rahman dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dapat menjalankan pendidikan dengan baik, dengan tetap menjaga memperoleh kemanan pada kesehatannya. Tetap semangat, salam bahagia, salam sehat. Oh iya Pak Dirjen izin. Ya. Ya, Pak Dirjen izin sedikit menyampaikan, Pak Dirjen izin. Ya, silakan. Ya, karena tadi saya sebutkan ada 2 angket orang tua yang setuju dengan tidak setuju, maka kami di madrasah menyiapkan studio kelas Pak Dirjen. Jadi guru mengajar, kemudian disiapkan kamera on cam juga yang stand, kemudian bisa melayani peserta didik kami yang di rumah dengan yang di madrasah secara bersamaan. Itu yang menjadi best practice kami. Begitu Pak Dirjen. Ya, terima kasih. Bantuan teknologi akan menjadi bagian penting dari pembelajaran kita. Kuasai teknologi dan manfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Ya, izin Pak Dirjen, mungkin kami butuh semangat dari Pak Dirjen bagaimana kami para pendidik dan tenaga kependidikan untuk tetap bersemangat dalam menjalankan tugas kami di tengah pandemi yang masih berlangsung ini. Yang pertama saya ingin menyampaikan satu hal, apresiasi dan penghargaan dari saya pribadi, selaku pribadi maupun selaku dirjen, bahwa apa yang telah dilakukan oleh para guru hari ini sesungguhnya adalah jihad yang akbar. Betapa tidak guru telah mengorbankan hal yang paling esensial di dalam hidupnya untuk tetap menjalankan fungsinya sebagai insan-insan pendidik. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa apresiasi ini tentu akan selaras dengan imbalan pahala yang akan diberikan oleh Sang Holik, karena itulah yang akan memberikan dampak yang signifikan. Saya hanya ingin mencatat secara garis besar bahwa sesungguhnya manusia yang paling baik, khairun nas adalah anfa'uhum linnas. Maka saya ingin menyebut bahwa pada hari ini sosok khairun nas adalah guru yang telah memberikan manfaat pada sesamanya secara luar biasa dan totalitas. Semangat dan jaga kesehatan. Ya, terima kasih Pak Dirjen. Salam buat semuanya. Ya, salam hormat buat warga madrasah Ibu. Terima kasih Pak Dirjen. Ya. Demikian Bapak Moderator, dan saya kembalikan waktunya ke Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu hadirin berbahagia. Saya Yaswardi mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh narasumber hebat, inspiratif, dan istimewa pada siang hari ini. Banyak hal positif yang kita dapatkan. Banyak praktik-praktik baik yang sudah disampaikan, baik oleh kepala sekolah, kepala madrasah, kepala dinas pendidikan kabupaten, kepala dinas pendidikan provinsi, termasuk Bapak dan Ibu. Saran arahan dari pimpinan-pimpinan kita, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan juga dari Kementerian Agama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, harapan besar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Kementerian Agama, kita semua saling bahu-membahu, saling bekerja sama dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pembelajaran tatap muka
terbatas di masa pandemi COVID-19 ini. Anak-anak tercinta dan anak-anak tersayang, sebagai aset bangsa Bapak dan Ibu, sangat mengharapkan sekali bentuk semangat, kasih sayang dan perhatian kita demi masa depan anak Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf dari saya. Saya kembalikan kepada Mbak Widya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yaswardi, sangat inspiring ya, sangat menginspirasi di sore hari ini. Dan Ibu Bapak sekalian, demikianlah kita telah ikuti bersama peluncuran panduan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di masa pandemi COVID-19. Terima kasih kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mas Menteri, Menteri Agama, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama, dan Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Jangan lupa nih Ibu Bapak untuk mengunduh panduan yang baru saja kita sama-sama rilis melalui laman bersama hadapicorona.kemendikbud.go.id dan spabkemdikbud.go.id. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas partisipasi dan kerjasama semua pihak sehingga acara ini berlangsung dengan lancar dan baik. Semoga anak-anak kita dapat terus mendapatkan pembelajaran terbaik di masa pandemi. Salam sehat selalu dan salam merdeka belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 3M.